Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 101 yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Nabila Salsabila dengan NIM D600210158 dan Fendi Iza Ramadan dengan NIM D600190166. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang postes praktikum pemrograman komputer. Pada proses pemrograman komputer terdapat 4 modul. Modul pertama yaitu Python dasar, modul kedua Python GUI dengan Pisai 2, modul ketiga web statis dengan Django, dan modul keempat web dinamis dengan Django. Modul pertama yaitu Python dasar. Python merupakan bahasa pemrograman interpretif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Sebagai bahasa yang diketik secara dinamis, Python sangat fleksibel, yang cocok untuk pembelajaran dan pemrograman dunia nyata. Python merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek tingkat tinggi yang kuat yang dibuat oleh Guido van Rossum. Bahasa pemrograman Python digunakan untuk berbagai macam keperluan pengembangan software atau perangkat lunak, dan bahasa ini juga bisa dijalankan di berbagai macam platform sistem operasi seperti Windows, Linux, Apple, dan lain-lain. Algoritma merupakan suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Serta dalam kegiatan pemrograman, algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Flowchart merupakan pengembangan secara grafis dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart membantu untuk memecahkan masalah ke dalam bagian yang lebih kecil dan membantu dalam mengisi alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, terkhusus masalah yang perlu dipelajari dan diperbaiki lebih lanjut. Flowchart menggunakan simbol yang membentuk gambar. Dengan kata lain, flowchart adalah diagram yang menyatakan anotasi bidang-bidang geometri seperti lingkaran, persegi 4, wajik, oval, dan sebagainya. Skrip perulangan. Perulangan dibagi menjadi dua, yaitu for loop dan while loop. For loop merupakan perulangan di mana jumlahnya diketahui dan terbatas, sedangkan while loop digunakan ketika akan melakukan perulangan tapi jumlah perulangannya tidak diketahui, dan perulangan akan terus berlanjut jika bernilai benar dan akan berhenti jika bernilai salah. Pada program yang kami buat, kami menggunakan perulangan while loop, di mana kita dapat menginputkan produk terus-menerus dan tidak ada batasnya. Skrip pengandaian terdapat 3 jenis, yaitu if, elif, dan else. If digunakan untuk menginput produk dengan kode 111. Elif digunakan untuk menginput kode produk dengan kode 112 sampai 120. Else digunakan untuk mengeprint apabila kode yang dimasukkan terjadi kesalahan. Tipe data dan operator. Tipe data dibagi menjadi dua, yaitu string dan numbers. String merupakan tipe data yang menggunakan huruf atau teks, sedangkan numbers adalah tipe data yang berbentuk angka. Tipe data numbers dibagi menjadi dua, yaitu integer dan float. Integer yaitu tipe data untuk menampung bilangan bulat, sedangkan float digunakan untuk menampung bilangan pecahan atau desimal. Pada program yang kami buat, kami menggunakan tipe data string, di mana dapat menginput nama-nama produk yang tersedia di dalam PT Sinar Jayabaya. Sedangkan operator yang digunakan pada PT Sinar Jayabaya yaitu operator penugasan, di mana nama produk merupakan nama barang yang akan dibeli. Jumlah digunakan untuk menginput seberapa banyak barang yang akan dibeli, dan harga merupakan jumlah harga yang diinput berdasarkan barang yang dibeli. Dan fungsi selesai digunakan untuk mengakhiri sesi list produk. Modul 2 Python GUI dengan Pisai 2. Flowchart pemrograman. Pada PT Sinar Jayabaya diawali dengan menu login, kemudian memasukkan username dan password. Jika password dan username berhasil dimasukkan, maka akan muncul selamat datang di PT Sinar Jayabaya dan akan dialihkan ke dalam menu utama. Sedangkan jika data yang dimasukkan salah, maka akan muncul password yang Anda masukkan terjadi kesalahan. Jika sudah masuk ke tampilan menu utama, maka terdapat 3 pilihan di dalamnya, yaitu produk, perhitungan, dan grafik. Jika kita mengklik produk, maka akan muncul 2 tabel, yaitu produk tersedia dan produk bahan dasar. Terdapat pilihan kembali dan lanjut, di mana jika kita mengklik tombol kembali akan dialihkan ke dalam menu utama, dan jika mengklik tombol lanjut maka dialihkan ke dalam menu perhitungan.
Di dalam menu perhitungan terdapat data yang harus dimasukkan, meliputi waktu pembelian, jenis produk, dan jumlah barang. Di bawah kolom terdapat dua pilihan, yaitu memilih cek harga, maka akan mengetahui jumlah yang harus dibayar. Dan di bawah, dan jika mengklik tombol hapus, maka data-data yang diinput tadi akan terhapus. Terdapat pilihan lain seperti kembali dan lanjut. Tombol kembali digunakan untuk menampilkan ke menu utama, dan jika mengklik tombol lanjut, maka akan diarahkan ke menu grafik. Menu grafik digunakan untuk membuat grafik. Pada program grafik akan dimasukkan data berupa nama grafik, nama label X, label sumbu Y, keuntungan laba atau tahun X1, kerugian laba atau X2, keuntungan laba atau bulan Y1, kerugian laba atau bulan Y2. Di bawah kolom terdapat 3 pilihan, yaitu tampilan grafik garis yang digunakan untuk menampilkan grafik garis. Yang kedua, tombol tampilan grafik bar. Tampilkan grafik bar digunakan untuk menampilkan grafik bar, dan tombol reset untuk menghapus data dan memasukkan data yang baru. Skrip menu utama. Skrip menu utama diawali dengan import SJS. Import SJS digunakan untuk mengimport modul SJS. Kemudian kelas awal. Kelas awal terdapat self.setWindow title yang digunakan untuk membuat judul pada window, dan terdapat icon sama dengan icon yang digunakan untuk mengimport sebuah gambar. Ada self.copyright sama dengan label yang digunakan untuk membuat sebuah copyright. Self.user sama dengan line edit self yang digunakan untuk membuat widget baru bernama user admin. Self.pw_user sama dengan line edit digunakan untuk membuat widget bernama password user admin. Self.button sama dengan push button digunakan untuk membuat widget yang digunakan untuk perintah masuk. Dev background digunakan untuk membuat background. Dev admin digunakan untuk membuat background admin. Dev pwcheck digunakan untuk membuat background pada widget password. Else digunakan untuk memberikan sebuah peringatan bahwa password yang dimasukkan terjadi kesalahan. Berikut adalah hasil running pada menu utama. Cara kerja yang terdapat pada menu awal atau menu login ini dengan mengetikkan username dan password yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan mengetikkan isi yang benar, maka pengguna akan langsung terhubung pada menu setelahnya. Setelah itu, jika password yang dimasukkan salah, maka pengguna harus kembali memasukkan data sampai benar untuk mengakses program tersebut. Skrip tabel terdapat beberapa perintah skrip. Yang pertama, hashtag top level layout digunakan untuk membuat grid layout. Yang kedua, hashtag widget 2 jendela yang digunakan untuk membuat 2 jendela. Selanjutnya, dev background digunakan untuk mengatur background pada sebuah tabel. Dev general tab UI digunakan untuk membuat tabel pada halaman pertama. Dev network tab UI digunakan untuk membuat tabel pada halaman kedua. Dev perintah yaitu digunakan untuk membuat widget perintah kembali dan lanjut. Dev kembali digunakan untuk membuat perintah kembali, dan dev lanjut digunakan untuk membuat perintah lanjut. Berikut adalah hasil running tabel pada halaman pertama dan pada halaman kedua. Skrip perhitungan. Pada skrip perhitungan terdapat beberapa perintah skrip. Yang pertama yaitu dev background. Dev background digunakan untuk mengatur sebuah background pada menu perhitungan. Dev content. Dev content digunakan untuk membuat widget-widget baru. Contoh isi widget yaitu waktu pembelian, jumlah produk, harga beli, dan lain-lain. Selanjutnya dev proses. Dev proses digunakan untuk menginputkan harga produk dan nama produk. Dev button digunakan untuk membuat widget berupa cek harga, hapus, kembali, dan lanjut. Dev hapus digunakan untuk membuat perintah hapus. Dev layout digunakan untuk mengatur tampilan layout. Dev kembali digunakan untuk perintah kembali, dan dev lanjut digunakan untuk membuat perintah lanjut. Berikut adalah hasil running program perhitungan. Pada skrip grafik terdapat beberapa perintah skrip. Yang pertama, dev
Dev background. Dev background digunakan untuk mengatur background pada program grafik. Dev label digunakan untuk mengatur dan membuat widget baru dengan nama grafik, label sumbu X, label sumbu Y, dan lain-lain. Dev line digunakan untuk mengatur sebuah line. Dev layout digunakan untuk mengatur dan menempatkan layout. Dev process underscore garis digunakan untuk membuat grafik garis, dan dev process underscore bar digunakan untuk membuat grafik bar. Berikut adalah hasil running program grafik. Fungsi dan manfaat program bagi perusahaan. Fungsi adanya program ini yaitu untuk mempermudah pengguna pada perusahaan dan melihat data yang tersedia dan harga dari setiap produk yang dijual. Serta grafik berfungsi untuk mengetahui laba keuntungan maupun kerugian dalam data per bulan maupun per tahun. Manfaatnya yaitu pengguna menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi, mempermudah melihat data yang ada, dan mengetahui apakah perusahaan menjadi rugi atau untung dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feniza Ramadan NIM D600191166 dari kelompok 11 Praktikum Pemrograman Komputer. Ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Cynthia di modul 1 dan modul 2 sebelumnya. Kemudian sekarang masuk ke modul 3, yaitu web statis dengan Django. Dalam membuat project dan app, yaitu pertama-tama membuka command prompt, mengetikkan Django admin start project, kemudian nama modul. Setelah itu kita membuka modul dengan cara yang sudah dibuat dengan cara cd/modul 3. Kemudian mengetikkan python manage.py run server yang nantinya akan memulai server yang telah dibuat. Kemudian membuat template HTML dan CSS di project maupun app. Pada pembuatan HTML dan CSS hampir sama. Bedanya hanyalah di nama filenya tersebut. Untuk membuat HTML yaitu ada di halaman menu template. Kita membuka new file, kemudian di save as. Nah, pada save as tersebut file name-nya ini sesuka hati dengan contoh xxx.html untuk membuat HTML. Untuk membuat CSS berada di file statik dengan cara sama. Kita membuka file statik, kemudian new file. Habis itu kita menamakan file name tersebut. Mungkin file name-nya bisa sama, yaitu xxx, akan tetapi untuk CSS diganti dengan .css bukan menggunakan .html. Untuk CSS project di sini digunakan di menu home base. Pada menu home base itu untuk memakai CSS-nya dengan cara kurung kurawal %static, kemudian nama CSS yang telah dibuat. Nama CSS yang telah dibuat di sini yaitu cantik.css, kemudian % lagi, kemudian tutup dengan kurung kurawal. Untuk CSS yang app juga sama, menggunakan cara seperti tadi. Nah, untuk memulai CSS atau agar CSS kita bisa berjalan, jangan lupa untuk mengatur di menu setting dengan cara static file _dir sama dengan kurung tutup. Nah, di bawahnya juga base_dir strip, kemudian static. Static di sini dinamakan sesuai nama folder static yang telah dibuat yang ada di bawah modul 3. Kemudian string HTML dan CSS berserta fungsinya. Yang pertama pada halaman title. Title di sini berfungsi untuk menaruh nama PT Sinar Joyo berada di pojok kiri atas. Kemudian yang ring rel logo.cpg itu untuk menaruh logo yang ada di sebelah title atau di sebelah PT Sinar Joyo. Kemudian cantik.css yaitu CSS yang digunakan pada halaman menu. Selanjutnya ada halaman home, information, dan kontak us yang berada di tengah project. Kemudian ada lagi yaitu di halaman class footer, di mana di situ tertulis PT Sinar Joyo beserta alamatnya yang berada di pojok kiri bawah. Kemudian iframe menunjukkan alamat lengkap atau alamat detail yang bisa menunjukkan dari lokasi kita menuju alamat tersebut. Kemudian script CSS
Fungsi dari script CSS secara keseluruhan yaitu berada pada nama CSS yang telah dibuat. Contoh, body header .wrapper image .wrapper UL. Nah, di sini berarti CSS tersebut difungsikan untuk mendesain atau membuat tata letak yang ada pada menu atau kelas wrapper. Contoh atau menu kelas wrapper img. Kemudian modul 4 Web Dynamos dengan Django. Yang pertama yaitu pengertian tentang database. Apa itu database? Database adalah kumpulan file yang saling berinteraksi. Relasi tersebut biasa ditujukan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu database menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan instansi. Nah, manfaat dari database tersebut yaitu untuk mengelompokkan data agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, menghindari terjadinya redundansi atau pengulangan data. Yang ketiga, memudahkan dalam menyimpan, mengedit, dan menghapus data. Mungkin slide selanjutnya, yaitu membuat proses pembuatan database pada PHP MetaAdmin. Misal kita membuat database untuk modul 4. Misalkan nama database modul 4 kita dinamakan modul 4. Kemudian setelah di run server, modul 4 ini kita ketikkan python manage.py migrate berfungsi untuk memigrasikan data. Kemudian python manage.py make migration. Setelah itu kita membuka browser, kemudian ke localhost, dan kemudian nanti pada halaman localhost terdapat menu baru yaitu bernama modul 4 yang mungkin isinya seperti berikut ketika pada gambar berikut. Kemudian pemrosesan dalam CRUD. Pertama, membuat create yaitu dibuat untuk menampilkan menu utama atau menu yang dibuat pada halaman dashboard. Kemudian update dan delete. Update dan delete di sini difungsikan untuk mengupdate data tunggal atau tidak menghapus data yang telah dibuat pada halaman tabel. Nah, pada halaman update dan delete di sini ditaruh di halaman read dengan mengetikkan fungsi A, kemudian %URL dashboard update atau di dashboard delete plastic.id dengan kelas edit yang sama. Kemudian nequif dan juga yang menu delete yaitu endtimes. Tidak lupa untuk membuat div update dan juga div delete pada menu views.py agar menu update dan delete bisa digunakan. Untuk menu update, request update _id. Kemudian memasukkan nama data yang telah tertera pada halaman urls.py. Kemudian setelah menuliskan tersebut menggunakan plastic_form sama dengan basis form request.post or non initial sama dengan data dan instant plastic sama dengan plastic_update. Kemudian untuk menu delete yaitu dengan menggunakan request delete_id. Untuk basis object.filter menggunakan id sama dengan delete_id.delete terus kurung tutup dan kurung buka. Return itu untuk mengulangi data pada redirect dashboard list. Itu berarti menu delete ini difungsikan pada script HTML yang list. Kemudian sama seperti yang update itu berarti digunakan pada dashboard create.html. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya Fendiza Ramadan pada perwakilan kelompok 11. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan kata yang telah diperbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.